Hai, Assalamualaikum. Eh, kok nggak ada fotonya? Bentar. Nah, perkenalkan, nama saya Mitriani. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Revitalisasi Komponen Lilin-lilin Desa menuju Swadaya Desa. Sebenarnya apa sih itu? Dan gimana sih maksudnya? Oke, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Selamat menikmati. Iya, sebelum itu kita perkenalan dulu ya teman-teman, biar makin dekat. Nah, nama aku Emitriani, aku mahasiswa semester 5 nih. Terus aku asalnya dari Boyolali, Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Selebihnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Biar kita bisa mempersingkat waktu. Yes, kita lanjut aja ya. Oke. Abis ini aku mau menyampaikan tentang sebuah alasan latar belakang dari program yang akan aku bikin ini. Yes, yang pertama, minimnya sosialisasi terkait pengembangan potensi desa. Tahu nggak sih teman-teman, bahwasannya desa itu punya banyak sekali potensi. Di antaranya air yang jernih, tanah yang subur, udara yang segar, sayur yang sehat, dan banyak sekali. Bahkan tak jarang pula sering dijadikan destinasi wisata. Tapi pernah nggak sih dari kita duduk di bangku SD sampai segede gini, kita bahas tentang pengembangan potensi desa, ataupun kita bertemu dengan orang-orang yang dia berdiskusi tentang pengembangan potensi desa? Saya rasa sih kurang ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 2. Minimnya wadah diskusi antara pihak sesepuh desa dan karang taruna desa. Ya, apalagi ini seperti ada pembatasan gitu. Nah, gak heran kalau misalnya kita sering berbeda pendapat dengan bapak-bapak ataupun ibu-ibu ataupun sesepuh desa. Tuh. Yang ketiga ialah banyak gejala dekadensi moral usia dini karena kurangnya kepekaan dari kita maupun dari lingkungan sosial kita. Kayak teman-teman pahami ya, bahwasannya anak-anak sekarang tuh mereka lebih mendewasa daripada kita. Mereka udah punya pacar dulu, mereka lebih tahu K-pop duluan, dan yang lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena kurangnya pendampingan moral di antara mereka, kurangnya kontrol sosial. Tugas siapa? Ya tugas kita sebagai lilin-lilin penggerak desa. Oke. Nah, yang terakhir, kemunduran pemuda dan stigma negatif tentang desa. Ya, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya pemuda zaman sekarang kuliah, habis itu dapat gaji, pangkat, jabatan, udah itu yang mereka cari. Kembali ke desa, 1 dari 10 orang mungkin ya. Ya, itulah keresahan dan latar belakang kenapa saya ingin mengadakan program-program ini. Dan diantaranya adalah 1, sekolah desa. Apa sih itu sekolah desa? Ya, sekolah desa adalah sekolah di mana kita akan belajar tentang kepemimpinan, tentang pendanaan desa, tentang potensi desa, dengan karang taruna yang ada di pihak sana. Kadang, beberapa dari mereka cenderung merasa minder, cenderung merasa tentang permasalahan sosial dan pengembangan potensi desa dan yang lain sebagainya itu bukan tanggung jawab mereka. Karena mereka merasa mereka bukan kalangan orang-orang intelektual gitu. Nah, ini yang harus kita rubah mindsetnya. Dengan cara apa? Kita mengadakan sekolah desa yang mana pesertanya adalah dari karang taruna tersebut, orang-orang yang berada di desa tersebut, orang-orang yang dia bukan hanya berasal dari kalangan mahasiswa. Kegiatan yang kedua itu ada Omah Dewe. Ini semacam rumah atau base camp yang mana di sana itu ada beberapa kegiatan. 1, anak kreasi atau ada kreasi. Ini merupakan pembinaan seni, bisa seni tari, seni lukis untuk anak-anak agar mereka soft skillnya tuh bisa berkembang gitu. Yang kedua ada Racikaning Ibu. Racikaning Ibu ini lebih mengarah ke pembuatan UMKM atau penyuluhan UMKM yang bisa dikelola langsung oleh kelompok-kelompok ibu-ibu PKK dan yang lain sebagainya. Yang ketiga ada Mitra Ngitani.
Mitra Tani ini adalah kita bisa mendidik adik-adik bertani mulai dari usia dini, ataupun nanti akan ada kegiatan sosialisasi untuk kelompok tani yang ada di desa tersebut. Yang terakhir ada kapustakan dalam nih, itu tipe ya teman-teman yang beli itu kapustakan. Ini adalah tempat yang mana nanti akan ada buku-buku di sana agar anak juga bisa belajar dan kita bisa melakukan pendampingan. Ya, masuk ke metode pelaksanaan. Nah, di sini mungkin aku akan mencari data dulu nih teman-teman. Aku akan mengumpulkan bank data terkait dengan berapa jumlah karang taruna yang ada di sana, berapa jumlah kelompok masyarakat yang ada di sana, terus kemudian sebagian besar berpenghasilan sebagai apa, seperti itu. Yang kedua, menjalin partnership dan kolaborasi. Mungkin ketika pelaksanaan aku bisa bekerja sama dengan komunitas yang ada di daerah tersebut, kerjasama dengan pihak terkait. Ini bisa ketika aku akan mendapatkan penyuluhan dan yang sebagainya. Kemudian ya ada inisiasi, kemudian ada action dong ya, yaitu pelaksanaan. Nah, yang tahap terakhir ini adalah refleksi, semacam evaluasi, tapi diharapkan bisa memperbaiki lagi. Oke, untuk tujuannya sendiri itu nggak jauh dari gimana cara kita buat merangkul teman-teman kita yang berada di desa, karena seperti yang aku bilang dari tadi, bahwa mereka akan cenderung untuk mengasihkan diri, mereka akan cenderung merasa bahwa ini bukan beban mereka gitu. Nah, itu gimana cara kita merevitalisasi mereka. Nah, itu sih teman-teman, sekian dari aku. Kalau ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.